Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bapak. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Untuk materi kali ini, kita akan membahas tentang perencanaan dan perancangan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Proses perancangan kerajinan diawali dengan pemilihan sumber inspirasi dan pencarian ide produk kerajinan. Ide kerajinan untuk pasar akan dikembangkan menjadi produk kerajinan yang akan diproduksi dan siap dijual. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus memiliki nilai estetis dan inovasi agar diminati oleh pasar. Berdasarkan luas wilayah, pasar dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah pasar regional. Pasar regional adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara pada wilayah tertentu. Pasar ini biasanya di bawah naungan wadah kerjasama regional. Misalnya, di kawasan Asia Tenggara dibentuk AFTA. AFTA adalah ASEAN Free Trade Area, sebuah persetujuan oleh ASEAN mengenai sektor produksi lokal di seluruh negara ASEAN. Tujuannya meningkatkan daya saing ASEAN, menarik investasi langsung ke ASEAN. Yang kedua adalah pasar internasional. Pasar internasional adalah pasar yang daerah pemasarannya mencakup seluruh kawasan dunia. Pasar ini juga disebut pasar dunia karena menjual produk-produk yang dibutuhkan oleh semua masyarakat dunia. Misalnya pasar kopi di Brazil. Mengapa pasar kopi? Indonesia salah satu juaranya, bukan tanpa sebab. Akumulasi luas wilayah perkebunan kopi daerah tropis di Indonesia yang mencapai 1,3 juta per hektar. Wilayah sebanyak itu membuat Indonesia menjadi negara dengan luas perkebunan terbesar di dunia dan disusul Brazil dengan 650 hektar. Yang ketiga adalah pasar lokal. Pasar lokal adalah pasar yang daerah pemasarannya hanya meliputi daerah tertentu. Hampir sama dengan pasar setempat, namun ruang lingkupnya pasar yang satu ini lebih luas. Pasar ini biasanya sangat terkenal dan pasarnya besar. Terkadang menjadi salah satu ikon di daerah tersebut. Contohnya kalau kita lihat di Batu Raja seperti Pasar Pucuk, Pasar Baru. Kalau kita lihat di Jogja bisa contohnya seperti Pasar Beringharjo seperti itu. Dan yang terakhir adalah pasar nasional. Pasar ini adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi wilayah satu negara. Pasar ini ruang lingkupnya jelas lebih luas dari pasar daerah. Sebagai contoh seperti pasar uang dan pasar modal BEJ atau Bursa Efek Jakarta. Pasar ini menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat negara tersebut. Untuk memulai usaha, kita harus mempunyai perencanaan usaha. Ada beberapa alasan penting seorang wirausaha harus menyusun perencanaan usaha. Yang pertama, menunjukkan bahwa bisnis ini layak dan menguntungkan. Kelayakan usaha dilihat dari aspek produksi, diantaranya berkenaan dengan lokasi yang direncanakan, fasilitas dan peralatan produksi, pasokan bahan baku, serta ketersediaan tenaga kerja. Jelas dong, kita harus memilih bisnis apa yang akan kita buat sehingga nantinya kita dapat mendapatkan keuntungan yang bagus. Yang kedua adalah mendapatkan pembiayaan bank. Setiap usaha pasti membutuhkan modal. Salah satunya adalah meminjam bank. Nah, salah satu cara lain yang bisa kita dapatkan untuk meminjam modal usaha yaitu adalah dengan mencoba mendapatkan pinjaman dari orang terdekat. Meskipun pinjaman yang kita pinjam itu tidak sebanyak di bank, biasanya tidak perlu membayar bunga pinjamannya. Kita bisa meminjam uang untuk modal usaha kepada saudara kita, misalkan orang tua, sahabat, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah mendapatkan dana investasi. Nah, jika kita membutuhkan modal usaha dan tidak ingin meminjam, ada salah satu hal yang bisa kita lakukan, yaitu dengan cara
investasi. Investasi bisa kita lakukan dengan berapapun uang yang kita miliki saat ini. Dengan berinvestasi, uang yang kita miliki bisa bertambah tanpa adanya pinjaman, tanpa adanya kita meminjam. Yang keempat, mengatur dengan siapa harus bekerja sama. Nah, yang ini kita sudah bahas yang kemarin, yaitu konsinyasi kerjasama. Ya, kita harus mencari orang yang tepat untuk bekerja sama kita, sehingga kita dapat mendapatkan keuntungan yang lebih dari itu. Yang kelima, mendapatkan kontrak besar. Yang keenam, menarik tenaga kerja inti. Nah, ini menarik kerja inti ini adalah mencari karyawan yang keren, karyawan yang mempunyai kualitas yang bagus. Yang terakhir adalah memotivasi dan fokus. Ada 4 langkah dalam proses perencanaan usaha, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi peluang usaha. Yang kedua, menentukan jenis usaha yang akan dijalankan. Yang ketiga, melakukan studi kelayakan usaha. Yang keempat, membuat proposal usaha. Perencanaan usaha terdiri dari beberapa tahap, yaitu 1. Pencarian ide produk. Yang kedua, membuat gambar atau sketsa. Yang ketiga, membuat studi model. Dan yang terakhir, perencanaan produksi. Oke anak-anak, sekian dulu materi dari Bapak. Mudah-mudahan pelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.